Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like dulu ini video dan di subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nomor 1, Makassar, sebagai pintu gerbang Indonesia bagian timur. Makassar adalah kota terbesar di Sulawesi Selatan, sekaligus pusat ekonomi dan perdagangan untuk kawasan Indonesia bagian timur. Letaknya sangat strategis, berada di pesisir barat daya Sulawesi, menjadikan kota ini sebagai simpul penting sebagai jalur pelayaran nasional. Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin memperkuat peran Makassar sebagai pusat logistik dan distribusi barang. Selain itu, Makassar juga memiliki sejarah panjang sebagai pusat kerajaan Gorontalo, salah satu kerajaan maritim terbesar di masa lampau. Jejak sejarah itu masih bisa dilihat dari benteng Rotterdam dan kawasan bersejarah lainnya. Keberagaman budaya, tradisi dari suku Makassar dan juga suku Bugis, serta percampuran etnis dari seluruh Indonesia membuat kota ini sangat dinamis. Keberuntungan Makassar tak hanya pada posisi dan sejarahnya, tetapi juga dalam pembangunan. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, pariwisata, hingga sektor pendidikan tinggi yang menjadikan kota ini seperti sebuah magnet untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Nomor 2, Luwu Raya sebagai surga dari sumber daya alam. Wilayah Luwu Raya yang dimaksud di sini mencakup wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, yang mana daerah-daerah ini dikenal sebagai salah satu kawasan paling kaya sumber daya alam di Sulawesi. Di Luwu Timur berdiri tambang nikel raksasa milik PT Pale Indonesia, salah satu penambang nikel terbesar di dunia. Nah, berbicara soal tambang, di Sulawesi memang ada banyak sekali area tambang. Namun sayangnya, kebanyakan pekerja ahli di area tambang tersebut berasal dari luar Indonesia. Mengapa demikian? Karena memang mereka punya ilmunya, sedangkan kita, sayang sekali, masih belum punya ilmu soal itu. Secara budaya, Luwu memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kerajaan tertua di Sulawesi. Kerajaan Luwu disebut dalam berbagai sumber kuno sebagai pusat peradaban awal masyarakat Bugis. Tradisi dan adat istiadat di wilayah ini masih sangat kental hingga hari ini. Dengan kekayaan tambang dan tanah yang subur, serta warisan budaya yang kuat, Luwu Raya memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi wilayah ekonomi terpadu yang mengandalkan sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata sejarahnya. Yang ketiga, Bone sebagai warisan besar Kerajaan Bugis. Bone adalah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dikenal luas sebagai pusat budaya Bugis dan juga bekas wilayah Kerajaan Bone, salah satu kerajaan paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah Sulawesi. Tokoh terkenal seperti Arung Palaka berasal dari sini, menunjukkan kuatnya pengaruh Bone dalam sejarah politik di Nusantara. Daerah ini memiliki lahan pertanian yang juga luas, hasil laut yang melimpah, serta budaya kerja keras yang tertanam kuat dalam diri masyarakatnya. Selain itu, kesenian, bahasa, dan struktur sosial adat Bone masih hidup dan terjaga hingga sekarang, menjadikannya sebagai pusat kebudayaan Bugis yang otentik. Meskipun tidak sepadan dengan Makassar dari segi ekonomi modernnya, namun kekayaan sejarah dan budaya Bone menjadikannya sebagai salah satu daerah paling beruntung, karena warisan jati dirinya sebagai suku Bugis tetap kuat dan menjadi kebanggaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Nomor 4, Morowali sebagai lumbung nikel nasional. Morowali dan Morowali Utara di Sulawesi Tengah kini dikenal sebagai daerah yang sangat berkembang karena menjadi pusat industri tambang nikel nasional. Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP merupakan kawasan industri nikel terbesar di Asia Tenggara yang menarik investasi dari Tiongkok dan negara-negara lainnya. Wilayah ini dahulu adalah daerah yang cukup terpencil, namun karena kandungan nikelnya yang sangat tinggi, Morowali berubah menjadi kota industri yang maju. Ribuan pekerja dari seluruh Indonesia datang untuk bekerja di pabrik-pabrik pengolahan nikel yang ada di sini. Keberuntungan Morowali terletak pada kekayaan alamnya yang sangat luar biasa,
dan tentunya pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi. Namun, tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan juga pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Nomor 5, Manado dan Minahasa sebagai pusat pariwisata dan juga budaya agama Kristen. Manado, ibu kota Sulawesi Utara, bersama dengan wilayah Minahasa di sekitarnya, dikenal sebagai daerah yang beruntung karena keindahan alamnya, seperti Taman Laut Bunaken yang mendunia, serta budaya Minahasa yang kuat dan berkarakter. Letaknya yang dekat dengan Filipina dan Pasifik membuat Manado berpotensi besar sebagai pintu ekspor dan kawasan perdagangan internasional. Selain itu, kota ini termasuk yang paling toleran di Indonesia, dengan kerukunan antar umat beragama yang menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia. Manado dan Minahasa juga memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibanding banyak wilayah lain di Indonesia bagian timur. Kombinasi alam yang indah, budaya yang terbuka, dan posisi yang strategis menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk pariwisata, ekonomi kreatif, dan tentu saja hubungan internasional. Nomor 6, Buton dan Bau-Bau sebagai negeri aspal dan juga warisan kesultanan. Buton bersama kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang unik karena memiliki cadangan aspal alam terbesar di Indonesia, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Aspal Buton menjadi komoditas strategis yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di seluruh negeri. Selain kaya akan sumber daya, Buton juga dikenal sebagai pusat Kesultanan Buton yang berdiri sejak abad ke-14. Kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan adat yang sangat tertata, bahkan sudah mengenal konstitusi lokal jauh sebelum Indonesia merdeka. Hingga kini, warisan budaya Buton masih hidup dalam bentuk tradisi, bangunan benteng, dan upacara adat. Buton termasuk beruntung karena berhasil memadukan potensi ekonomi dari tambang aspal dengan warisan budaya Islam yang kuat dan terorganisir. Dan ini menjadikannya sebagai salah satu daerah yang memiliki keunggulan ganda, yaitu pada sumber daya alam dan juga identitas budayanya. Dan di nomor urut 7 ada Bolang Mongondo, tanah yang luas dan kaya akan tambang. Bolang Mongondo merupakan salah satu kabupaten terluas di Sulawesi Utara yang memiliki kekayaan alam berupa tambang emas, nikel, dan batu bara. Wilayah ini sedang berkembang menjadi sentra tambang baru yang mulai menarik investasi dan pembangunan infrastruktur. Bolang Mongondo juga memiliki sejarah sebagai kerajaan mandiri yang cukup kuat di masa lampau. Keunikan budaya Bolang Mongondo ini terlihat dari bahasa, adat istiadat, serta sistem kemasyarakatan yang berbeda dari budaya Minahasa maupun Gorontalo. Kombinasi antara kekayaan tambang dan potensi pertanian serta laut menjadikan Bolang Mongondo sebagai daerah dengan banyak peluang di masa depan. Dengan pengelolaan yang baik, daerah ini bisa menjadi poros pertumbuhan baru di Sulawesi bagian utara. Di urutan ke-10 ada kota Manado di Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk sekitar 430.000 jiwa. Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki jumlah penduduk yang terbilang besar. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata, Manado menarik penduduk dari berbagai daerah. Manado memiliki pelabuhan dan bandara internasional yang mendukung mobilitas dan perdagangan. Keberagaman budaya dan toleransi antar umat beragama juga menjadikan kota ini sebagai tempat tinggal yang menarik bagi berbagai kelompok masyarakat. Di urutan ke-9 ada Kabupaten Parigi Motong di Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 450.000 jiwa. Kabupaten Parigi Motong memiliki jumlah penduduk yang besar di Sulawesi Tengah. Wilayah ini memiliki potensi pertanian dan perikanan yang mendukung ekonomi lokal. Program pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan infrastruktur menarik penduduk untuk menetap dan bekerja di daerah ini. Stabilitas sosial dan budaya lokal yang kuat juga mendukung pertumbuhan penduduk di daerah ini. Di urutan ke-8 ada Kota Palu di Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 500.000 jiwa.
Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki jumlah penduduk yang lumayan signifikan. Sebagai pusat pemerintahan dan juga ekonomi, Palu tentunya menarik penduduk dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di tempat tersebut. Palu juga memiliki pelabuhan dan bandara yang mendukung aktivitas perdagangan dan mobilitas penduduk. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga berkontribusi pada pertumbuhan penduduk melalui pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas umum. Di nomor 7, ada Kabupaten Pindrang di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 550.000 jiwa. Kabupaten Pindrang memiliki jumlah penduduk yang besar di Sulawesi Selatan. Wilayah ini dikenal dengan sektor pertanian, terutama pada produksi padi dan juga tanaman hortikulturanya. Ketersediaan lahan pertanian yang subur dan sistem irigasi yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dan inilah yang menarik penduduk untuk menetap dan bekerja di sektor pertanian di daerah ini, sehingga jumlah penduduknya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di urutan ke-6 ada Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 600.000 jiwa. Kabupaten Luwu memiliki jumlah penduduk yang sangat besar di Sulawesi Selatan. Wilayah ini memang dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki sektor pertanian serta pertambangan yang berkembang. Pertumbuhan penduduk di Luwu didorong oleh peluang kerja di sektor-sektor tersebut, serta program pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung investasi juga menarik penduduk untuk menetap dan tinggal di kabupaten ini. Di urutan kelima, ada Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 650.000 jiwa. Kabupaten Wajo memiliki jumlah penduduk yang besar di Sulawesi Selatan dan wilayah ini memang dikenal sebagai produksi sutra dan pertanian yang sedang berkembang. Budaya lokal yang kuat dan kegiatan ekonomi berbasis pertanian serta kerajinan tangan menjadikan Wajo sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk yang lumayan stabil. Program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat turut berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk di wilayah ini. Di nomor 4, ada Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 700.000 jiwa. Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alamnya, seperti Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Selain itu, Maros juga memiliki bandara internasional yang melayani Makassar dan sekitarnya. Bisa dibilang, Maros adalah penopang dari ibu kota Makassar. Keberadaan bandara dan kawasan industri di Maros mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik penduduk untuk menetap. Aksesibilitas yang baik ke Makassar juga menjadikan Maros sebagai pilihan tempat tinggal bagi pekerja yang beraktivitas di kota besar tersebut. Jadi, kebanyakan orang yang bekerja di Makassar itu memang lebih memilih untuk tinggal di Maros karena daerahnya berdekatan. Di nomor 3, Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 750.000 jiwa. Sama halnya dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Goa juga berada di dekat kota Makassar. Kabupaten Goa menjadi daerah penyangga yang lumayan penting. Wilayah ini mengalami urbanisasi pesat karena perluasan kawasan metropolitan Makassar. Goa memiliki sejarah sebagai pusat kerajaan Goa Tallo yang memberikan nilai historis dan budaya yang tinggi. Pengembangan perumahan dan kawasan industri di Goa juga menarik penduduk baru yang mencari alternatif tempat tinggal di sekitaran Makassar. Jadi, kasusnya sama dengan di Maros. Di nomor 2, ada Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduknya sekitar 800.000 jiwa. Kabupaten Bone dikenal sebagai salah satu daerah dengan sejarah dan budaya Bugis yang kuat. Wilayah ini memiliki sektor pertanian dan peternakan yang terbilang maju, serta tradisi masyarakat yang mendukung pertumbuhan keluarga besar. Pertumbuhan penduduk di Bone didorong oleh ketersediaan lahan pertanian yang luas dan juga subur, serta infrastruktur yang berkembang yang memudahkan akses dan distribusi hasil pertanian ke pasar-pasar utama. Dan di nomor urut 1 sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi,
jatuh kepada kota Makassar di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa, jumlah yang sangat banyak. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan, tidak hanya di Sulawesi, tapi juga di kawasan timur Indonesia. Kota ini memiliki pelabuhan internasional dan bandara yang menjadi gerbang utama ke wilayah timur Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Makassar didorong oleh urbanisasi dan migrasi dari daerah sekitar, terutama karena peluang kerja yang lebih baik dan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap di kota ini. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan kawasan industri turut menarik penduduk untuk menetap di kota ini. Di nomor 1, ada Morowali di Sulawesi Tengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa Morowali adalah daerah yang paling kaya akan sumber daya alam di Sulawesi. Kekayaannya terbukti dengan industri pertambangan yang benar-benar menjadi ikon dari daerah ini. Jadi, apabila kita menyebut nama Morowali, maka yang pasti terbesit di benak kita adalah kata tambang, tambang, dan tambang. Morowali adalah pusat dari industri nikel terbesar di Pulau Sulawesi. Dengan keberadaan Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP, yang mana ini merupakan tempat pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik. PT IMIP menyerap sekitar 81.000 tenaga kerja dan membuat Sulawesi Tengah disebut sebagai epicentrum produksi nikel di dunia. Keberadaan industri ini mendongkrak investasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Meskipun persoalan lingkungan perlu diwaspadai. Kedepannya, Morowali berpotensi tumbuh dalam ekosistem industri hijau, misalnya pengolahan limbah nikel, daur ulang, dan agroforestry. Hal ini sejalan dengan anjuran penggunaan green jobs untuk menghindari jebakan ketergantungan industri semata. Jadi, Morowali sangat berpotensi. Hanya saja, kita punya masalah lingkungan, yang apabila kita bisa kelola dengan baik, maka hasilnya akan sangat-sangat luar biasa. Di nomor 2 ada Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Masih bertetangga dengan Morowali, ada Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan, yang juga tak dapat dipungkiri punya potensi sumber daya alam yang sangat besar. Tidak lain dan tidak bukan, komoditi yang paling hangat di daerah ini ada pada industri pertambangannya. Yap, lagi-lagi ada pertambangan, dan pusatnya ada di Sorowako. Sorowako adalah lokasi tambang nikel dari PT Pale Indonesia, salah satu tambang nikel terbuka terbesar di dunia, dengan cadangan sekitar 107 juta ton biji dan juga produksi mate sebesar 70.728 ton per 2023. Lokasinya strategis di Pegunungan Perbe dan diiringi fasilitas smelter yang mendorong nilai tambah langsung di daerah ini. Jadi seperti itu. Di urutan ketiga ada Toraja di Sulawesi Selatan. Toraja mungkin dikenal akan budaya dan pariwisatanya, namun yang dibahas di sini bukanlah itu, tetapi sumber daya alam berupa biji kopi, alias kopi Toraja yang memang sangatlah terkenal. Kopi Toraja adalah salah satu kopi terbaik yang berasal dari dataran tinggi Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kopi ini tumbuh di ketinggian 1.200 sampai dengan 1.800 mdpl dengan kondisi tanah vulkanik dan iklim yang sangat mendukung, sehingga mampu menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Kopi Toraja memiliki karakter rasa yang unik, kaya, penuh dengan keasaman dan seimbang, dan aroma rempah-rempahnya juga sangat terasa. Banyak pecinta kopi menyamakan kualitasnya dengan kopi-kopi kelas dunia. Keunikan rasa inilah yang membuat kopi Toraja dikenal dan diminati baik di dalam maupun di luar negeri. Potensi kopi Toraja di masa depan sangat besar, terutama jika didukung dengan penguatan branding, peningkatan kualitas, dan juga strategi ekspor. Saat ini, permintaan kopi di tingkat dunia memang terus meningkat, dan kopi Toraja bisa dibilang sudah memiliki pasar ekspor ke daerah-daerah seperti Jepang, Korea, Eropa, hingga Amerika. Jika dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan dan inklusif, kopi Toraja bukan hanya menjadi komoditas ekspor unggulan, tetapi juga ikon budaya dan wisata di Sulawesi Selatan. Di nomor keempat ada Buton di Sulawesi Tenggara.
Aspal Buton adalah kekayaan sumber daya alam yang unik yang hanya ditemukan dalam jumlah besar di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Berbeda dari aspal biasanya yang umumnya hasil olahan minyak bumi, aspal Buton merupakan aspal alam alias aspal natural yang memang terkandung langsung di dalam batuannya. Indonesia bahkan menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki cadangan aspal alam dan sekitar 90% cadangan itu berada di Buton. Maka, kadar aspal yang tinggi, ketahanan akan cuaca tropis, serta kekuatan ikat yang baik membuat aspal Buton sangat cocok digunakan untuk pembangunan jalan di daerah tropis seperti Indonesia. Di nomor urut kelima ada Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Wakatobi dasarnya adalah gugusan kepulauan di Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai salah satu kawasan laut paling kaya di dunia. Kawasan ini merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle yang menyimpan lebih dari 750 jenis terumbu karang dari total 850 spesies yang ada di dunia. Jadi ada 850 spesies terumbu karang di dunia dan 750 diantaranya ada di Wakatobi ini. Luar biasa. Laut Wakatobi juga menjadi rumah bagi lebih dari 900 jenis ikan, menjadikannya surga bagi para penyelam, peneliti, dan pecinta ekowisata bahari. Keindahan bawah laut Wakatobi tak hanya memikat wisatawan, tetapi juga diakui oleh para ilmuwan sebagai laboratorium alam kelautan tropis yang tentunya sangat berharga. Karena itu, Wakatobi ditetapkan sebagai taman nasional dan diusulkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Di urutan ke-6, ada Selayar di Sulawesi Selatan. Selayar secara administratif dikenal sebagai Kabupaten Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Merupakan wilayah yang kaya akan potensi kelautannya. Merupakan wilayah yang kaya akan potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Kawasan ini memiliki lebih dari 130 pulau, termasuk Pulau Selayar sebagai pulau utama, serta perairan laut yang berada dalam wilayah Taman Nasional Taka Bonerate, yang merupakan kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Laut Selayar dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, terumbu karang yang luas, padang lamun, hutan mangrove, serta spesies laut langka seperti penyu dan ikan Napoleon. Selain itu, wilayah ini juga memiliki hasil laut yang melimpah, seperti ikan karang, lobster, rumput laut, dan teripang, yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Dan di urutan nomor 7, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Taman Laut Bunaken adalah salah satu kawasan konservasi laut yang paling terkenal di Indonesia dan bahkan dunia. Terletak di Sulawesi Utara, kawasan ini mencakup sekitar 89.000 hektar perairan dan terdiri dari 5 pulau utama, termasuk Pulau Bunaken itu sendiri. Yang membuat Bunaken istimewa adalah kekayaan hayati bawah lautnya, di mana terdapat lebih dari 390 spesies terumbu karang dan sekitar 3.000 jenis ikan laut tropis, menjadikannya surga bagi para penyelam. Potensi masa depan Bunaken sangat besar dalam bidang ekowisata bahari dan konservasi laut internasionalnya. Sebagai destinasi wisata unggulan di Sulawesi, Bunaken menarik ribuan turis domestik dan mancanegara setiap tahunnya.